Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Alfitra Wahyudi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Persepsi Alexander Lukashenko terhadap terjadinya krisis pengungsi di perbatasan Belarusia-Uni Eropa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya krisis pengungsi pada perbatasan Belarusia-Uni Eropa di tahun 2021. Terjadinya krisis tersebut bermula dari serangkaian kejadian setelah kembali terpilihnya Lukashenko untuk keenam kalinya sebagai Presiden Belarusia, yaitu terjadinya kekerasan terhadap masyarakat yang berdemonstrasi menolak hasil pemilihan, serta terjadinya pendaratan paksa penerbangan internasional di bawah perintah langsung Alexander Lukashenko ketika melewati wilayah udara Belarusia. Kemudian didapati otoritas Belarusia melakukan penangkapan terhadap aktivis yang berada di dalam penerbangan tersebut. Uni Eropa sebagai tetangga dari perbatasan Belarusia memperhatikan kejadian-kejadian yang telah terjadi di Belarusia dan kemudian menjatuhkan sanksi yang sangat merugikan bagi Belarusia. Setelah dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa, Presiden Lukashenko kemudian memberikan ancaman untuk tidak menahan arus imigrasi di perbatasan dan tidak lama berselang setelah itu, ancaman tersebut menjadi kenyataan dengan meningkatnya keberadaan imigran hingga 50 kali lipat dari tahun sebelumnya pada perbatasan Polandia, Lituania, dan Latvia. Ketiga negara yang tidak siap kemudian menyatakan keadaan darurat negara dengan menutup perbatasan, menggunakan pagar kawat berduri, serta penerjunan pasukan militer. Sehingga para imigran tertahan di perbatasan yang pada saat itu sedang menghadapi musim dingin. Kasus ini kemudian menarik perhatian internasional terhadap penggunaan imigran sebagai alat politik untuk mengangkat sanksi yang diterima Belarusia. Dengan adanya dominasi individu Alexander Lukashenko sebagai pemimpin, terdapat cara pandang tersendiri dari Lukashenko yang menciptakan krisis pengungsi tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah, dari sini bagaimana persepsi Alexander Lukashenko terhadap menciptakan krisis pengungsi pada perbatasan Belarusia dan Uni Eropa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi Alexander Lukashenko dalam menciptakan krisis pengungsi pada perbatasan Belarusia-Uni Eropa. Secara teoritis, penelitian ini dia akan memberi sumbangan pemikiran pada teori dan konsep persepsi pengambil kebijakan dalam studi ilmu hubungan internasional. Dan secara praktis, penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan terkait Belarusia dan pemimpin otoriternya Alexander Lukashenko. Kemudian di sini dapat dilihat saya menggunakan 5 sumber dari tinjauan pustaka. Kemudian saya menggunakan kerangka pemikiran dari Robert Jervis mengenai persepsi dalam bukunya yang berjudul Perception and Misperception in International Politics. Jervis menyebutkan bahwa terdapat faktor belief, image, dan intention dari terbentuknya persepsi individu pemimpin dalam membuat kebijakan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Unit analisisnya adalah Alexander Lukashenko dengan tingkat analisis individu. Batasan penelitian difokuskan kepada individu Alexander Lukashenko. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan teknik analisis data menggunakan indikator dari kerangka konsep untuk menginterpretasikan pola-pola pengalaman hidup Lukashenko. Selanjutnya pada bab 2, penelitian berisikan sejarah hidup dari Alexander Lukashenko. Pertama adalah masa kecil dari Alexander Lukashenko. Alexander Grigorievich Lukashenko lahir pada tanggal 30 Agustus 1954 di kota Kopis, sebuah wilayah yang menjadi salah satu republik konstituen di bawah Uni Soviet, bernama Byelorussian Soviet Socialist Republic atau disingkat dengan BSSR. Lukashenko dibesarkan dalam rumah tangga dengan orang tua tunggal yang dikepalai oleh ibunya bernama Yekaterina Trofimovna Lukashenko. Dengan hanya hidup berdua, sejak kecil Lukashenko telah bekerja bersama ibunya dan terbiasa dalam kehidupan sosial demi menghidupi keluarganya. Lukashenko menghabiskan masa pendidikan dasar hingga menengah atasnya di desa Alexandria tempat ia dibesarkan,
hingga kemudian ia melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Ilmu Sejarah. Setelah menyelesaikan pendidikan, Lukashenko sempat mengabdi sebagai pasukan penjaga perbatasan Uni Soviet selama 2 tahun. Lukashenko muda kemudian mulai melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dengan terpilihnya ia menjadi pemimpin dari Komsomol distrik Mogilev. Komsomol sendiri merupakan partai sayap kepemudaan di bawah naungan Partai Komunis Uni Soviet. Lukashenko kemudian sempat kembali ke dalam dunia militer selama 2 tahun sebagai instruktur politik. Selanjutnya masa awal memasuki dunia politik. Setelah meninggalkan ketentaraan, Lukashenko diberikan oleh negara posisi sebagai wakil ketua pertanian kolektif Uni Soviet. Namun karena kebutuhan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi, Lukashenko sempat kembali menjalani pendidikan hingga akhirnya ia menerima gelar diploma ekonom. Negara kemudian memberikan jabatan baru kepada Lukashenko sebagai Direktur Pertanian dan Bahan Pabrik Bangunan Distrik Shklov. Kemampuan manajerialnya yang baik, inovasi yang ia ciptakan, serta perhatian Lukashenko terhadap masyarakat, kemudian mendorong dirinya untuk ikut masuk dalam kegiatan politik negara. Lukashenko langsung terpilih sebagai wakil ketua Dewan Tertinggi untuk BSSR, namun tidak lama berselang, Lukashenko kemudian dipromosikan lagi hingga ia pindah jabatan sebagai Ketua Komite Anti Korupsi bagi Parlemen BSSR. Dari jabatan ini, Lukashenko menunjukkan kejujuran serta perhatiannya yang besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempercayai pribadinya. Selanjutnya, Alexander Lukashenko sebagai presiden. Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan selama 6 periode Lukashenko bertindak sebagai presiden. Pada periode pertama, Belarusia yang baru saja merdeka dan mendapatkan pengaruh demokrasi, melakukan pemilihan umum pertama di tahun 1994. Saat itu Lukashenko maju sebagai kandidat independen dengan memposisikan dirinya berada di luar elit kekuasaan. Sejak kampanyenya, Lukashenko telah menunjukkan jiwa populis yang sangat disukai oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat Lukashenko kemudian keluar sebagai pemenang dan menjadi presiden pertama bagi Republik Belarusia. Pada periode pertama ini, Lukashenko mulai menentang demokrasi dengan melakukan 2 kali referendum. Referendum pertama, ia berusaha mendekatkan posisi Belarusia secara budaya dengan Rusia, dan pada referendum kedua, ia menjadikan landasan kekuasaan absolutnya, di mana melalui referendum kedua tersebut, Lukashenko mendapatkan kebebasan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara. Keberhasilan Lukashenko dalam membangun negaranya kemudian membentuk sebuah figur, dengan pemberian julukan ayah kepada Lukashenko oleh masyarakat Belarusia. Selanjutnya pada periode kedua, Lukashenko sempat menghadapi masalah dengan Rusia mengenai pembentukan Union State pada awal masa jabatan periode keduanya. Namun permasalahan tersebut tidak pernah berjalan lama. Selanjutnya panggilan ayah yang diberikan kepada Lukashenko pada periode kedua secara alami membentuk kontrak sosial dengan masyarakat. Mekanismenya adalah masyarakat menyerahkan kebebasan sosial sepenuhnya kepada Lukashenko dengan mempercayai kemampuannya untuk memimpin. Perlahan pada periode ini, Lukashenko mulai mengembangkan sebuah negara bergaya Soviet dengan kekuasaan otoriter, ditambah dengan kembali terjadinya referendum ketiga untuk penghapusan masa jabatan 2 periode bagi presiden. Periode kedua menjadi titik awal dikenalnya Lukashenko dengan julukan diktator terakhir Eropa. Pada periode ketiga, Lukashenko menghadapi ancaman revolusi yang telah terjadi di beberapa negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Namun Lukashenko tetap bertahan hingga kembali terpilih sebagai presiden. Pada periode ini, Belarusia menerima tekanan ekonomi akibat penolakan Lukashenko terhadap pasal rancangan Union State yang diajukan Rusia, karena meletakkan posisi Belarusia di bawah status negara Rusia. Menghadapi tekanan ekonomi tersebut, pada periode ketiga, Lukashenko lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Uni Eropa. Selanjutnya, pada periode keempat, hubungan Lukashenko dengan Uni Eropa kembali memburuk karena terjadinya pelanggaran HAM pada pemilu periode keempat. Dengan lemahnya hubungan Belarusia kepada Rusia dan Uni Eropa, Lukashenko kemudian memperkenalkan kebijakan luar negeri multivektor, dengan tujuan menyeimbangkan hubungan ke seluruh negara, tidak lagi hanya bergantung kepada Rusia ataupun hanya ke Uni Eropa. Pada periode kelima, Rusia yang saat itu mengalami krisis tidak begitu mampu memberikan bantuan kepada Belarusia.
Lukashenko kemudian menunjukkan sifat pragmatisnya dengan meningkatkan hubungan ke negara barat, terlebih kepada Uni Eropa. Sikap Uni Eropa kemudian mulai berubah terhadap Lukashenko setelah Lukashenko membebaskan tahanan politik serta keengganannya untuk ikut memihak Rusia dalam perang Ukraina. Pada periode ke-6, Lukashenko kembali terpilih sebagai presiden dan kemudian terjadinya kekerasan terhadap massa demonstrasi yang menolak hasil pemilihan, serta terjadinya pendaratan paksa penerbangan internasional di bawah perintah langsung Lukashenko menyebabkan Belarusia dikenai sanksi oleh Uni Eropa yang menjadi awal dari terjadinya kasus krisis pengungsi. Selanjutnya, pada bab 3 pembahasan mengenai hubungan Belarusia dan Uni Eropa. Poin pertama adalah pembangunan demokrasi di Belarusia. Sejak berakhirnya Uni Soviet, Uni Eropa telah berperan aktif dalam upaya menyebarkan demokrasi di Eropa Timur. Belarusia merupakan salah satu negara yang mendapatkan pengaruh tersebut. Akibat pengaruh tersebut, Belarusia sempat memiliki badan legislatif dan yudikatif, hingga terjadinya pemilu pertama. Namun, sejak Lukashenko menjabat, ia mulai menunjukkan perbedaan nilai dan membentuk kekuasaan otoriter yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah dibentuk oleh Uni Eropa di Belarusia. Selanjutnya adalah program kerjasama perbatasan Uni Eropa dan Belarusia. Uni Eropa dan Belarusia memiliki dua kerangka kerjasama luar negeri yang disebut dengan European Neighborhood Policy atau disingkat dengan ENP, dan Eastern Partnership atau yang disingkat dengan EAP. Terkhusus kepada kerangka kerjasama Eastern Partnership, Belarusia dan Uni Eropa memiliki perbedaan kepentingan. Bagi pihak Uni Eropa, prioritas kepentingannya adalah manajemen keamanan perbatasan, namun pada pihak Belarusia, keinginannya ialah mendapatkan pendanaan yang cukup dari Uni Eropa, sejalan dengan tugas yang diberikan karena mengingat kerjasama ini merupakan inisiasi dari Uni Eropa. Selanjutnya adalah krisis pengungsi pada perbatasan Belarusia dan Uni Eropa. Krisis pengungsi muncul pertama kalinya di tahun 2020 setelah ancaman Lukashenko untuk tidak menahan arus imigrasi kepada Uni Eropa akibat dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa pasca terpilihnya Lukashenko untuk ke-6 kalinya sebagai presiden. Ancaman Lukashenko untuk tidak menahan arus imigrasi Uni Eropa kemudian benar-benar terjadi dengan meningkatnya penerbangan dari wilayah-wilayah konflik seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Pakistan, dan lain sebagainya. Para imigran yang datang menyebutkan bahwa Belarusia memberikan kemudahan pengurusan visa dan adanya janji untuk memasuki Uni Eropa dengan mudah. Dengan adanya laporan ini, Uni Eropa kemudian secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah Belarusia telah bertindak sebagai penyelendup bagi para imigran. Selanjutnya pada bab 4, hasil dari penelitian ini berisikan persepsi Alexander Lukashenko dalam krisis pengungsi di perbatasan Belarusia-Uni Eropa. Di sini terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah belief dari Alexander Lukashenko. Di sini penulis lacak berdasarkan dari masa sebelum ia menjadi presiden, di mana pada masa kampanyenya Lukashenko menunjukkan sifat populis dengan terus-menerus merealisasikan keinginan masyarakat. Ditambah setelah menjadi presiden, ia memiliki kontrak sosial dengan masyarakat setelah menjalankan 2 referendum. Hal ini membuat Lukashenko menekankan perannya sebagai presiden dan superioritas perannya terhadap perbaikan situasi politik, ekonomi, dan sosial di Belarusia. Ditambah dengan diberikannya panggilan ayah oleh masyarakat Belarusia, hal ini menjadi indikasi awal adanya kepercayaan Lukashenko bahwa dirinya berperan sebagai pemimpin, mengarahkan Belarusia yang hanya bergantung kepadanya. Akibatnya, Lukashenko seringkali menggunakan klaim yang berlandaskan pada nasionalisme negara dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakannya. Kemudian poin kedua adalah image sanksi Uni Eropa bagi Alexander Lukashenko. Lukashenko melihat sanksi Uni Eropa sebagai bentuk tindakan dari entitas yang merugikan Belarusia. Hal ini dipengaruhi dari masa kecil Lukashenko yang tumbuh dalam masyarakat Uni Soviet yang mempengaruhi cara Lukashenko melihat Barat, terlebih Uni Eropa sebagai rival. Lukashenko cenderung memposisikan Uni Eropa yang berada pada satu benua sebagai ancaman dan musuh eksternal utama yang akan berdampak pada kestabilan Belarusia.
Hal ini dapat diperhatikan sejak Lukashenko menjabat sebagai presiden dengan anggapan nilai-nilai demokrasi sebagai musuh. Selanjutnya, intention sanksi Uni Eropa bagi Alexander Lukashenko. Dalam hal ini, peneliti melihat Lukashenko telah memperkirakan bahwa Uni Eropa menganggap Belarusia akan melakukan beberapa penyesuaian dan melakukan perubahan demi segera diangkatnya sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan. Namun, Lukashenko memiliki anggapannya sendiri dan meyakini sanksi tersebut merupakan sesuatu yang harus dilawan karena telah merendahkan Belarusia. Dalam pandangan Lukashenko, tindakan Uni Eropa bertujuan untuk memaksa Lukashenko yang ketika itu sedang tidak memiliki kedekatan dengan Rusia agar patuh kepada Uni Eropa. Akan tetapi, Lukashenko menganggap kepatuhan kepada Uni Eropa akan menggiring pada hilangnya kedaulatan Belarusia. Lukashenko kemudian menyiasati dengan mengadakan perlawanan. Akibatnya adalah Uni Eropa menjadi terlihat buruk karena tidak menerima keberadaan pengungsi dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Terdapat dominasi Alexander Lukashenko sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa dalam terjadinya krisis pengungsi pada perbatasan Belarusia-Uni Eropa. Dengan adanya dominasi tersebut, dimungkinkan adanya peran persepsi individu sesuai dengan belief dan image pribadinya, serta intention yang Lukashenko tangkap dari Eropa. Saran dari temuan ini, peneliti menyarankan adanya penelitian yang dapat menambahkan analisis pemimpin negara otoriter, karena bagi peneliti selama ini lebih banyak fokus idiosinkratik menganalisis pemerintahan demokratis. Lebih lanjut, peneliti mengharapkan adanya studi yang dapat memberi rekomendasi menghadapi kebijakan luar negeri Belarusia terlebih di bawah kepemimpinan Alexander Lukashenko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.